Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengubah soal yang ada di MS Word ke dalam exam view. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa ikuti tutorial saya. Pertama-tama kita buka dulu soal yang kita buat di MS Word. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang sudah ada di dalam MS Word. Untuk mengubah soal yang di MS Word ke dalam exam view, yang perlu diperhatikan adalah pertama, harus soal itu ada penomoran. Yang kedua, soal tersebut ada option atau pilihan A, B, C, D, E-nya. Jadi setiap soal pasti ada nomor dan ada pilihan soalnya, pilihan jawabannya. Nah, yang ketiga, nanti Bapak Ibu harus membuat kunci jawaban. Nah, jadi kunci jawabannya harus diletakkan di bawah soal. Jadi setiap soal yang kita buat, di bawahnya kita tulis jawabannya. Nah, yang keempat adalah spasi antar soal. Jadi ketika nanti diubah atau mengubah soal yang ada di MS Word ke dalam exam view akan lebih mudah. Oke, langsung saja kita coba. Nah, karena di sini ada ulangan ya, jadi maka harus kita hapus. Nah, kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, setelah kita hapus, baru kita tulis di sini di atasnya. Tulis multiple choice. Nah, setelah ditulis multiple choice, langkah berikutnya adalah tadi saya sudah bilang, ini sudah ada penomoran, sudah ada pilihan A, B, C, D. Nah, tinggal belum ada kunci jawaban. Nah, kita letakkan di terakhir dari huruf pilihan ganda E. Kemudian kita enter. Nah, ketika muncul seperti ini, maka kita pilih tekan backspace. Nah, kita tekan terus backspace sampai dia pas terakhir atau terletak di awal penulisan. Nah, setelah itu baru kita tulis ANS. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya kunci jawabannya adalah A, berarti maka kita tulis A. Nah, begitu juga untuk soal nomor 2. Karena di sini sudah ada penomorannya, sudah ada optionnya, berarti tinggal kita pilih kunci jawaban. Nah, berarti kita backpass lagi, backpass. Nah, setelah itu tulis lagi. Nah, misalnya seperti ini. Terus Bapak Ibu lakukan sampai soal nomor 40. Apabila soalnya sampai 40. Kalau 30 berarti lakukan sampai soal 30. Nah, setelah misalnya semua sudah ada, nah, contohnya seperti ini ya, kebetulan saya sudah ada untuk yang dalam bentuk seperti sudah ada kunci jawabannya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya Bapak Ibu, nanti bentuknya seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu kasih kunci jawaban setiap soal, nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu copy. Nah, kita copy soalnya tadi semuanya. Nah, kita copy. Nah, kita copy terus sampai habis. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu agak kesulitan untuk seperti caranya tadi, tinggal Bapak Ibu juga bisa pilih Ctrl A. Nah, dengan pilih Ctrl A, semuanya akan terblok. Nah, seperti ini. Ya, sudah terblok. Nah, setelah itu baru kita copy, Bu. Nah, Bapak Ibu ya, kita copy. Nah, kita pindahkan ke file baru. Ya, ke file baru. Jadi, setelah tadi Bapak Ibu copy, kemudian kita pindahkan ke file baru. Berarti kita pilih file, kita cari file baru yaitu new. Setelah itu kita pilih create. Nah, pindahkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi
yang sudah Bapak Ibu tadi kerjakan, ya. Tadi kan di sini nih. Nah, sudah seperti ini, Bapak Ibu copy. Nah, ya, Bapak Ibu copy, kemudian pindahkan ke file baru. Nah, seperti ini. Nah, ini makanya belum ada penamaan filenya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan memakai file yang lama, tetapi pakai file yang baru. Nah, ternyata di sini ada yang terdouble, berarti harus kita hapus satu. Nah, di sini harus kita hapus satu. Nah, ya. Nah, harus kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, pastikan semuanya tidak ada yang terdua kali. Nah, seperti ini. Kalau sudah yakin benar, baru kita save. Nah, kita save ya. Kita save dengan, nah, menyimpannya adalah kita letakkan tadi. Kalau kita sudah menginstal Xampp, biasanya terletak ada di lokal C ya, diletak di lokal C. Nah, jadi kita buka dulu lokal C-nya. Kemudian kita pilih Xampp-nya ya. Nah, kemudian kita pilih Banks. Nah, baru di sini kita pilih RTF, bukan dalam bentuk Word dokumen, tapi dalam bentuk rich text format. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nah, terserah Bapak Ibu tinggal tulis di sini apa yang mau nama filenya. Misalnya tadi adalah kelas 11 SJ Pendidikan Agama Putri Pekerti. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa misalnya menambahkan, misalnya ulangan agama, pendidikan agama, nah, misalnya kelas 11 semua jurusan. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita simpan. Ingat, pilih lokal C, pilih Xampp, kemudian pilih Banks. Nah, ya, jadi menyimpannya adalah di Banks. Setelah itu tulis namanya, jangan lupa diganti bukan Word dokumen tapi rich text format. Setelah itu baru kita simpan. Nah, setelah kita simpan, baru kita buka yang namanya Xampp import. Nah, bagaimana caranya? Yaitu Bapak Ibu tinggal cari di sini. Kita lihat Xampp, kita cari Xampp-nya. Nah, ini kan ketemu nih Xampp, dibuka. Nah, di sini ada player, test generator, test manager. Nah, kita pilih yang import utility. Nah, kita tunggu sampai nanti akan muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih next. Nah, tadi yang kita buat di dalam penamaan filenya adalah ulangan pendidikan agama semua jurusan RTF. Nah, berarti kita klik ya, kita pilih, kemudian kita pilih tekan select. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kotak yang di bawah, baru kita pilih next. Nah, Bapak Ibu jangan lupa soal yang tadi kita setelah buat ini harus kita close ya. Tadi yang ulangan pendidikan ini harus kita close sehingga ketika kita mengimport tidak ada kesalahan. Nah, jadi ini kita close dulu. Nah, setelah kita close, nah, tadi kan setelah tulis ini ya, masuk ke dalam bawahnya, kemudian next. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada diminta default number of column for multiple choice. Nah, maksudnya seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat ketika kita tadi membuat di soalnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini kalau bentuk soalnya seperti ini berarti dia satu kolom. Dia satu kolom. Nah, sehingga karena dia di sini satu kolom, maka di Xampp import utility ini harus kita pilih satu kolom. Nah, begitu juga yang di bawah kita pilih satu kolom. Nah,
setelah satu kolom baru kita pilih next. Nah, di sini ada question number style 1, kemudian ada juga answer choice style A kecil. Nah, kita lihat yang tadi soal yang kita buat ya, itu dia memakai huruf kapital. Sehingga ketika di sini, nah answer choice-nya kita ubah. Kita pilih di sini nih, dibuka di ujung sini nih yang tanda bawah, tanda panah. Nah, kita pilih yang A, yang huruf besar. Nah, setelah kita pilih, nah ini kalau untuk question number style-nya kita akan memakai angka 1. Nah, setelah itu kita pilih next. Nah, kalau ini sudah terubah, berarti kita pilih next. Nah, karena berhubung soal kita adalah multiple choice, maka kita harus keywordnya adalah multiple choice. Kita pilih di sini, habis itu di blok ya. Nah, setelah itu baru kita pilih next. Nah, tinggal kita tekan. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tekan tombol finish. Nah, nanti dia akan membaca. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti soal yang tadinya dalam bentuk word itu sudah bisa dalam bentuk exam view. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita buka exam view-nya. Ya. Bapak Ibu buka exam view-nya. Kalau tadi kita buka exam import utility, kalau ini nanti yang kedua adalah kita buka exam test generator. Exam view test generator. Nah, kalau sudah kita open, nah Anda ini ada pilihan create new, open accepting. Nah, kita pilih yang open and accepting question bank. Jadi artinya soal yang tadi yang dari Word itu sudah dalam bentuk exam view. Nah, sekarang tinggal kita klik open accepting. Loadingnya agak lambat. Nah, oke. Nah, tadi kan kita menaruhnya adalah di banks. Nah, nanti di sini akan muncul nih ulangan pendidikan agama 11 semua jurusan. Nah, ini kalau misalnya kita masih kurang yakin bisa kita lebarkan. Nah, ini sudah dalam bentuk exam view bank ya. Jadi tinggal kita klik, habis itu kita open. Nah, sama tidak Bapak Ibu seperti yang di Word? Nah, ini adalah dalam bentuk exam view. Sudah dalam bentuk exam view. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi copy paste, tapi tinggal mengubah ke dalam exam view. Nah, ternyata di sini belum ada nih title fontnya. Nah, tinggal kita klik 2 kali. Kemudian kita tulis di sini, kita ganti ulangan pendidikan agama 11 semua jurusan. Nah, setelah itu atau kita tulis ulangan pendidikan agama semua jurusan. Nah, subtitlenya kita tulis kelas 11. Nah, baru kita okekan. Nah, sudah. Kalau sudah dalam kondisi soal dalam bentuk exam view, tinggal kita ekspor untuk dimasukkan ke dalam Moodle. Artinya soal ini sudah siap untuk kita upload ke dalam Moodle. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.